Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sungguh bersyukur kita boleh ada pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan dimanapun jemaat berada saat ini, dan ada yang di tempat ini, kita mau beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Mari bersaat teduh sejenak. Mengucap syukur kita boleh beribadah di Minggu Kudus hari ini. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia, hai air yang di atas langit.
Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari kita mau menyembah Allah kita. Dia yang penuh dengan kemuliaan, Dialah yang termanis, dan Dialah yang teragung di dalam hidup ini. Kau yang teragung di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Atas segala pemeliharaan Tuhan di kehidupan ini Tuhan. Dan kalau kami boleh datang pada hari ini Tuhan, di minggu yang kudus ini, kiranya Engkau memberikan kemurahan kepada kami Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah ibadah ini harum di hadapan Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya kami manusia yang tidak layak, tetapi oleh karena perkenanan Tuhan, maka kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah di hari-hari kami menghadapi pandemi ini Tuhan, kami tetap memperoleh kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan senantiasa tetap dapat kami dapatkan di hidup ini Tuhan. Bapa di surga, mohon kiranya dalam ibadah ini Engkau berkenan Tuhan menyempurnakannya. Sehingga setiap kami yang melayani, setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah ini, Engkau pakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik kami yang menyampaikan firman, yang memimpin ibadah, dan yang mengiringi musik puji-pujian, maupun doa, semuanya itu kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini dan menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Doa bukan sekedar hanya kata-kata yang terucap dari mulut, melainkan ungkapan hati kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan meminta ampun kepada Tuhan atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang telah kita ucapkan, yang mungkin menyakiti Tuhan atau menyakiti sesama kita. Yesus, Tuhan, mampirlah dengar doa kami. Doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
di hadapan Tuhan. Menaikkan doa dan permohonan ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Mampirlah dengar doa kami. Dengarkanlah isi hati kami. Karena Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Itulah berita pengampunan dan berita anugerah untuk kita. Dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengarkan doa kami. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus sumber kekuatan kami, Engkaulah penebus kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, bersukacita, amin. Yesus, dialah anak domba Allah, juru selamat kita, yang menguduskan kita dan membenarkan kita. Mari kita memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar dan ada jalan keluar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku.
tetap berdiri, mari beri lambaian tangan kepada kanan kiri saudara. Ya, kita tahu janji Tuhan bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Biarlah kita tak akan pernah goyah akan keyakinan kita kepada Tuhan kita. Dialah kebanggaan kita dan sumber kekuatan kita. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kaulah kuatku. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita meminta pimpinan Tuhan agar kita dapat mengerti apa rancangannya di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ajar kami Tuhan, pimpinlah kami. Hanya
tengah-tengah keterbatasan kami untuk mengerti akan rencana Tuhan, maksud Tuhan di dalam kehidupan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami butuh petunjuk dari Dikau. Kami butuh tuntunan dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami perlu terus diajarkan, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami terus berjalan di dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami tempuh di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, di Minggu Kudus ini, kami bukan hanya memuji menyembah Tuhan, tetapi kami juga mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Rendahkanlah hati kami ya Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami ketaatan akan firman-Mu, supaya kami bukan sekadar mengerti, tetapi dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang giat. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya, untuk menguraikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami yang ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan dari tempat di mana mengikuti secara live streaming. Kiranya Tuhan yang memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk untuk jemaat yang ada di tempat ini. Tema hari ini sangat menarik ya. Sangat menarik. Melunakkan hati Allah. Ya, ketika saya membaca temanya, waduh, ini enggak reform banget nih. Saya bilang gitu ya. Tapi ya itulah temanya yang harus disampaikan pada ibadah hari Minggu ini. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, kita masih di dalam minggu eksposisi. Karena itu kita akan mengupas beberapa ayat dari firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal 1, ayat 9 sampai ayat ke-14. Maleakhi pasal 1 ayat 9 sampai ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian sabda firman Tuhan. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika membaca kata melunakkan, ya, yang langsung terbersit di pikiran saya adalah bandeng presto, ya, atau pressure cooker, ya, bisa dilunakkan sehingga tulang-tulang atau duri ikan bandeng yang halus dan tipis yang bisa tersangkut di tenggorokan kita itu bisa dilunakkan supaya bisa dimakan semuanya. Maka seperti itu kita manusia juga kadang berupaya atau berpikir bahwa hati Tuhan
bisa dilunakkan. Dan ini adalah pemikiran teologis yang sangat mendalam. Di satu kelas yang pernah saya ikuti, salah satu dosen ya dari Calvin Theological Seminary, Dr. Amos Winarto Oy, ya dia membuat satu tugas waktu saya sempat mengikuti kelasnya tentang the impassible gods who cried, ya. Allah yang impassible. Kata itu saya belum pernah baca sebelumnya. Taunya impossible, yang tidak mungkin. Tetapi ini past-nya PASS. The impassible God atau the impassibility of God. Allah yang emosinya itu tidak bisa dipengaruhi oleh manusia. Nah, itu ajaran kekristenan. Dan ada satu lagi, the immutability of God. Allah yang tidak berubah-ubah. Allah yang tidak mungkin berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, ini menjadi satu pemikiran dan perdebatan di dunia teologi. Apalagi ketika terjadi Perang Dunia Kedua, maka dunia teologi juga guncang. Maka banyak teolog-teolog dan filsuf-filsuf Kristen merasa bingung. Kalau Tuhan mengendalikan dunia ini, kemana Tuhan ketika terjadi genosida? Peristiwa Holocaust, jutaan orang Yahudi dibantai oleh kekejaman rejim diktator dari Jerman, yaitu Nazi. Kemana Allah? Maka seorang teolog Jürgen Moltmann mengatakan, ya, dia seperti penggerak yang tidak tergerak, dikatakan seperti itu. Lalu dia seperti kekasih yang tidak punya kasih. Allah yang begitu agung, yang begitu menarik, yang membuat manusia ingin datang kepada Allah. Tetapi ketika kehancuran dan kerusakan terjadi, Allah nggak ngapa-ngapain. Maka dia seperti kekasih yang tidak punya kasih. Wah, ini sindiran yang begitu luar biasa. Di mana Tuhan ketika kami menderita? Nah, jadi di satu sisi seolah-olah Tuhan begitu jauh, Allah begitu transenden yang tidak ada urusannya dengan manusia. Nah, maka Allah seperti ini adalah Allah yang rendah. Ya, kalau secara filosofis kita pikirkan. Tetapi di sisi lain, di ekstrim yang lainnya, kalau Allah begitu merasakan apa yang dirasakan manusia, sehingga Allah selalu meresponi apa yang dilakukan manusia, maka Allah itu hanya reaktif, tidak aktif. Bagaimana manusia melakukan A, Tuhan melakukan B. Lalu kalau manusia responnya C, Tuhan melakukannya D. Maka Tuhan hanya reaktif, dia tidak aktif. Maka sebenarnya yang menjadi pengendali manusia kalau seperti itu, ya. Nah, padahal Allah berdaulat. Tetapi kalau Allah tergantung kepada sikap manusia, maka Allah sebenarnya dikendalikan oleh manusia. Nah, karena itu ketika mempelajari the immutability and the impassibility of God, ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jadi apakah Tuhan tidak punya perasaan? Apakah Tuhan tidak punya emosi? Punya, ya. Hanya Tuhan yang berdaulat memiliki emosi yang sebenarnya tidak dipengaruhi oleh manusia. Tetapi manusia menginginkan gambar Allah itu seperti manusia, mempersonifikasikan Allah seperti apa yang dirasakan manusia. Ya. Karena itu kalau animator-animator membuat film animasi, ya, hewan bahkan bis atau bas, ya, bas saja ada mulutnya, ada matanya, ada hidungnya, bisa ngomong, dipersonifikasikan. Supaya apa? Supaya anak-anak kecil itu bisa ngerti, bisa melihat emosi dari bis. Ya, ada filmnya kan, anak saya suka nonton itu. Hey Tayo itu. Jadi bis pun ada perasaan, ada mata, ada hidung. Itu dipersonifikasikan sedemikian rupa seolah-olah seperti manusia. Dan seringkali manusia juga menggambarkan Allah seperti itu. Memang Allah memiliki emosi, tetapi emosi dia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Emosi Allah tidak dipengaruhi oleh sikap dari manusia. Karena Allah berdaulat dan Allah juga bukan hanya maha kuasa, tapi dia juga maha pengatur. Dia maha perencana, dia punya grand design. Tidak mungkin rencana Allah dapat digagalkan oleh manusia. Bagaimana mungkin ciptaan bisa menggagalkan rencana pencipta? Sehingga pencipta plan A gagal, plan B dibuat. Plan B gagal, plan C dibuat. Itu mah rencana manusia. Ya,
Karena Allah Maha Kuasa, tidak mungkin gagal. Tetapi memang kalau kita membaca Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, istilah melunakkan hati Tuhan atau melunakkan hati Allah, ini memang ciri khas dari teologi Perjanjian Lama. Saya mencatat, ya, ada ditulis dalam Keluaran 32 ayat 11, di dalam 2 Tawarik 33 ayat 12, di dalam Zakaria pasal 7 ayat 2, pasal 8 ayat 21 dan 22, dan terakhir di Maleaki pasal 1 ayat 9. Ada istilah melunakkan hati Tuhan. Seolah-olah manusia bisa mengubah keputusan Allah. Ya, yang sangat menarik ini di Keluaran pasal 32, bagaimana ketika bangsa Israel ditinggalkan oleh Musa yang naik ke atas gunung Sinai menghadap Allah untuk menerima hukum Tuhan, maka bangsa Israel bosan nungguin Musa. Ya, udah 1 bulan purnama kok nggak pulang-pulang itu. Ya, hamba Tuhan itu, Musa. Maka mereka kreatif. Mereka ingin sesuatu yang visible, yang bisa dilihat seperti bangsa-bangsa lain yang punya dewa-dewa. Maka mereka mengumpulkan segala perkakas emas, anting emas, cincin emas, dan yang emas lainnya. Mereka kumpulkan dan minta kepada Harun, Imam Harun, buatkanlah kami Allah yang bisa kami lihat. Ya, maka Harun menuangkan emas itu, dilelehkan, lalu dibentuklah patung lembu emas. Ya, maka Tuhan marah karena udah jelas. Setelah itu nanti memang Tuhan beritahukan kepada Musa, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuatmu bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tetapi bangsa Israel akhirnya mendesak Harun membuat patung lembu emas, lalu mereka menyembah itu. Lalu Harun mengatakan, inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Wah, Tuhan langsung kesal di situ. Aku akan membinasakan mereka. Lalu di situ disebutkan bagaimana Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Tuhan berkata, bukankah mereka yang kau panggil dari tanah Mesir untuk datang ke tanah perjanjian? Nanti menjadi olok-olok bagi bangsa Mesir. Nanti dikatakan Tuhan memanggil mereka keluar supaya mereka binasa di padang gurun. Ya, bukankah engkau yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar? Ya, jadi terus maka urungkanlah niatmu. Menyesallah engkau bahwa engkau ingin membinasakan bangsa Israel. Gitu kalimatnya di Keluaran pasal 32. Lalu akhirnya di situ ayat berikutnya memang ditulis, maka menyesallah Tuhan karena dia merencanakan itu semua. Ya, stop sampai di situ, tetapi kemudian setelah Tuhan mengurungkan niatnya dikatakan menyesallah Tuhan, ini juga menjadi kata-kata yang sulit di dalam teologi. Bagaimana menjelaskannya. Tetapi kemudian akhirnya Musa turun dan Musa marah kepada bangsa Israel. Patung lembu emas itu dicairkan kembali, lalu itu dituangkan ke air setelah meleleh, ya. Lalu airnya disuruh minum sama semua bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan juga menulahi mereka. Banyak di antara mereka yang mati. Ya, akhirnya Tuhan tidak marah-marah, tapi Musa yang marah-marah. Dan ujung-ujungnya juga banyak yang dihukum mati oleh Tuhan. Dan karena itu melunakkan hati Allah adalah sesuatu yang mustahil. Ya, melunakkan hati Allah adalah sesuatu yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berencana, tidak ada yang dapat menghambatnya. Kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Lalu kenapa hati Tuhan seolah-olah lunak di hadapan Musa? Ya, maka ini adalah cara Tuhan berkomunikasi atau mengomunikasikan rencana-rencana dan maksudnya kepada manusia. Karena itu dalam dunia teologi ada yang disebut antropomorfisme, ada yang disebut antropopatisme. Seolah-olah Tuhan memiliki perasaan yang dirasakan juga oleh manusia. Ya, ada benarnya. Ya, Tuhan itu kasih itu juga bagian dari emosi. Tetapi Tuhan tidak emosional, tidak seperti manusia. Tuhan bisa marah, bisa.
tetapi marah yang suci. Tuhan membenci, Tuhan juga punya membenci dosa, tapi bukan membenci orang berdosa. Benci yang kudus, Tuhan juga punya cemburu ilahi. Dia juga adalah consuming fire, api yang menghanguskan. Jadi kita harus melihat Allah pada porsinya, ya, melihat Allah pada porsinya. Di sini ditekankan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah adalah raja yang besar, raja atas semesta alam, dan itulah yang ingin ditekankan melalui Nabi Maleaki. Bagaimana Tuhan memakai Maleaki untuk menegur imam-imam bangsa Israel. Ya, karena apa? Ya, minggu lalu sudah dijelaskan dengan begitu detail, begitu akurat bagaimana umat Tuhan tidak boleh menghina Tuhan. Dan umat Tuhan harus takut akan Tuhan. Takut yang dimaksudkan adalah rasa hormat, rasa gentar, rasa segan di hadapan Tuhan. Bisa ditambahkan rasa takjub akan keagungan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan istilah takut akan Tuhan. Kalau setelah saya baca berulang-ulang dan saya pikirkan tentang melunakkan hati Allah di sini, ini bukanlah mereka akhirnya melunakkan hati Allah. Tidak, ini seperti ejekan. Coba aja lunakin hati Tuhan, bisa nggak? Ya, kagak bisa. Ya, istilahnya begitu kalau bahasa orang kita di sini ya, nggak bisa. Coba saja. Bukankah kamu yang melakukan itu? Bukankah kamu, hai imam-imam, yang membawa persembahan-persembahan binatang yang tidak layak di hadapan Tuhan? Di imamat dijelaskan bagaimana hukum Taurat melarang orang memberikan persembahan berupa hewan-hewan yang cacat. Ya, tidak boleh memberikan hewan yang matanya buta, yang kakinya timpang, yang kudisan, kurapan. Ya, tidak boleh. Mungkin di sini mereka dianggap menghina Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, coba berikan itu kepada bupatimu. Apakah dia akan menerimanya? Enggak dijawab. Tentu jawabannya tidak. Ini kalimat retoris. Dan di ayat 9 juga disebutkan begitu. Ya, oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Tuhan akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Tidak. Ya, Tuhan tidak silau dengan persembahan manusia. Ya, persembahan yang baik saja, persembahan yang terbaik saja, kalau dipersembahkan dengan hati yang salah, dengan motivasi yang keliru, untuk membanggakan diri, untuk merasa hebat, Tuhan juga tidak berkenan. Apalagi kalau persembahan yang terburuk. Nah, ini kebiasaan manusia, ya, memberikan yang terburuk bagi Tuhan. Di ayat ke-13 di situ dikatakan, engkau memberikan binatang rampasan. Ya, terjemahan kalau di dalam bahasa Inggris beda-beda. Ada yang dibilang was taken by violence, was taken by robbery katanya. Ada yang sudah sobek-sobek dikatakan. Jadi ada penafsir-penafsir yang mengatakan itu binatang dipersembahkan, sebagiannya adalah binatang yang sudah dimangsa oleh binatang buas. Lalu mungkin gembala melihat, wah itu belum mati, masih bisa diusir serigalanya, binatang buas dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Dia ini udah mau mati ini binatang nih, percuma juga. Ya udah kasih aja ke bait Allah itu. Ya persembahkan aja. Ya mungkin lalu mereka, bayangan saya, mereka pasti merasionalisasi. Mereka melakukan pembenaran diri. Ya, mereka membenarkan tindakannya karena mungkin mereka pikir Tuhan kan yang penting kita mempersembahkannya dengan ikhlas. Ya ikhlaslah, orang barang udah rusak, ya ikhlas, dia buang sampah sebenarnya. Bukan mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, tidak boleh. Bahkan kalau kita baca di dalam Keluaran 22 ayat 1, di situ 22 ayat 31 Keluaran menyatakan bahwa ternak yang sudah diterkam oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi lemparkanlah itu kepada anjing. Ya, sorry to say, seolah-olah kalau mereka merampas dari binatang buas lalu dipersembahkan kepada Allah, Allah seolah-olah disamakan dengan anjing. Wah, itu penistaan yang luar biasa. Ya, orang dimakan aja nggak boleh, suruh lempar ke anjing. Ini dipersembahkan kepada Allah. Ya, maka umat Tuhan harus hormat kepada Tuhan. Ya, harus hormat kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Dalam artian
Kalau mempersembahkan hewan, dia harus yang jantan dikatakan, lalu harus yang tidak bercacat celah sama sekali. Ya, yang tidak bercacat celah sama sekali. Mungkin mereka merasionalisasi pemberiannya, mengatakan kan Tuhan gak makan, emang Tuhan kayak manusia, kan nanti dibakar. Ya, mau kurapan kek, mau pincang kek itu binatang, mau gak ada kakinya sebelah kek, kan cuman dibakar doang, kan gak dimakan. Ya, jangan-jangan ada yang lebih dablek lagi, Tuhan gak tahu kan. Yang penting nanti udah dipotong-potong, udah dibakar, mana ketahuan lagi. Ya, kalau kita istilahnya kita di restoran disuguhkan makanan, kita nggak tahu. Ya, ini apakah ini udah sempat dimangsa sama binatang buas kah? Atau ini misalnya kita makan ayam ini mati sakit, lalu cepat-cepat dipotong, dihidangkan, udah mati, udah makan, kita udah nggak ngerti. Ya, jadi mereka mungkin berpikir seperti itu. Nggak apa-apa, orang Tuhan juga nggak makan kayak kita kok. Tuh Allah itu kan adalah roh. Ya kasih aja, yang penting kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, itu sikap yang keliru. Nah, di sini yang paling ditegur adalah imam-imam. Karena apa? Sudah umatnya salah, memberikan yang terburuk kepada Tuhan. Dan kesalahan besar imam adalah menerima persembahan dari umat Tuhan. Ya, kan itu melalui proses quality control. Ya, imam itu Bani Lewi itu mereka udah bagi tugas ya. Ada yang tukang meriksa, QC, lolos. Lalu ada lagi yang tukang pemotongnya, lalu kemudian dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Menjadi korban api-apian. Ya, jadi seperti itu, imam menerimanya. Nah ini juga kesalahan besar dari imam. Kesalahan besar dari hamba Tuhan. Ya, yang menerima dan harusnya ketika bangsa Israel memberikan persembahan hewan-hewan yang timpang, yang cacat, seharusnya mereka tolak. Jangan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Ini enggak, mereka terima. Ya, mereka terima. Dan di ayat 10 dikatakan apa? Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Ya, menyalakan api yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini mengingatkan saya kepada anak-anak Imam Harun, Nadab dan Abihu, yang mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. Istilahnya mungkin sekarang nggak ngikutin SOP yang Tuhan tentukan. Karena di perjanjian lama, Tuhan memberikan perintah dengan begitu detil khususnya di kitab imamat. Supaya SOP-nya itu dijalankan. Ya, bukan berarti Tuhan mau menyusahkan orang, mau bikin ribet. Tidak. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan ketaatan. Melenceng dikit namanya bukan ketaatan. Ya, tidak bisa improvisasi di hadapan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bilang A, harus A. Itu menyatakan Allah yang berdaulat. Maka kalau kita baca kisahnya bagaimana anak-anak Imam Harun, Nadab dan Abihu, karena mereka mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan, Tuhan membinasakan mereka. Ya, Tuhan membinasakan mereka. Dan bukan tidak mungkin imam-imam yang ditegur oleh malaikat di sini juga punya sifat seperti anak-anak dari Imam Eli yang tukang korupsi ketika umat Israel membawa persembahan berupa daging-daging hewan, berupa hewan untuk mempersembahkan kepada Tuhan, mereka ambil dulu bagian mereka. Ya, mereka ambil dulu. Untuk apa? Karena mereka suka makan. Saya juga suka makan sih, ya. Tapi maksudnya itu nanti ada bagian imam, persembahkan dulu kepada Tuhan. Tapi anak-anak Imam Eli mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dulu. Bahkan dia mengutus anak buahnya, ajudannya, kepada orang-orang Israel yang ingin mempersembahkan. Minta bagian dulu untuk bos. Ya, anak-anak Imam Eli. Kalau kamu gak kasih, kami rampas dengan paksa. Itu yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Maka hamba Tuhan berupa imam-imam pada saat itu juga melakukan korupsi. Ya, mereka tidak taat secara SOP, lalu mereka mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Maka diberikan tantangan atau ejekan, cobalah melunakkan hati Tuhan. Yang mana Tuhan bisa ditipu. Ya, kalau kita anak-anak bisa ngakalin orang tua. Ya, misalnya saya udah marah nih, udah marah. Lalu anak saya langsung dekat-dekat.
Papa, aku sayang papa. Kita bisa langsung dilunakkan hatinya. Padahal anak itu supaya tidak dihukum. Ya, setelah kita nggak jadi marah dia bandel lagi. Ya, seperti itulah kadang-kadang bahkan sering kita seperti itu. Begitu kita berdosa, begitu Tuhan tegur kita, kita cepat-cepat, Tuhan ampun, I'm sorry banget. Ya, supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi. Lalu setelah murka Tuhan surut, maka kita mulai nakal lagi. Ya, seringkali manusia seperti itu. Kita mencoba melunakkan hati Tuhan tanpa ada pertobatan, tanpa ada kesadaran untuk benar-benar mengubah diri kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, dunia ini milikku, ya, aku tidak kekurangan apa-apa, orang Tuhan yang punya dunia kok. Ya, Mazmur mengatakan, aku tidak akan memberitahu kamu kapan aku lapar. Yaitu istilahnya itu tadi personifikasi. Ya, itu personifikasi. Tuhan tidak pernah lapar. Ya, karena Tuhan bukan manusia. Ya, Tuhan bukan manusia. Beda dengan kita, bahwa kita memang suka lapar. Dan di sini Tuhan juga menyatakan di ayat-ayat di bagian lain firman Tuhan dikatakan, aku tidak berkenan akan korban bakaran. Aku tidak berkenan akan persembahan. Yang aku mau adalah hati yang hancur di hadapan Tuhan. Maka kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita manusia berdosa, ketika menghadap Tuhan kita harus dengan takut dan gentar. Ya, karena itu Tuhan itu juga bersifat transenden. Kadang kita orang Kristen terlalu menekankan imanensi Allah. Allah yang begitu dekat, manggilnya Bapa. Bapa yang memeluk kita. Kalau kita salah Tuhan maklum. Ya, kita terlalu menekankan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita merasa, wah kalau orang bukan Kristen Tuhannya jauh, harus teriak-teriak. Kalau kami Tuhannya dekat, Bapa katanya. Iya dia Bapa, tapi kita anak yang nakal. Bukan anak yang baik. Maka kita juga perlu menekankan bahwa Allah itu bukan hanya Bapa, tapi dia juga Raja di atas segala raja yang harus dihormati, yang harus ditakuti, yang harus membuat kita gentar ketika kita datang ke hadapan Allah. Ketika saya masih SMA, saya pernah datang ke satu persekutuan, ya, lalu orang itu bilang, kita itu Tuhan itu dekat loh. Saya aja karena sering berkomunikasi dengan Tuhan katanya. Dia manggil Yesus bukan Tuhan, kalau itu kayak jauh. Saya manggilnya bro katanya. Manggil bro sama Tuhan Yesus. Ya akrab benar, kan dia dibilang dia yang sulung di antara para saudara. Berarti dia kakak pertama katanya. Panggilnya bro. Dalam hati saya kurang ajar ini orang ya. Untung saya bukan Tuhan, kalau enggak saya tempeleng bolak-balik sampai pegel tangan. Ya pak gitu ya. Masa panggil Yesus bro katanya. Karena itu kedekatan. Tidak ada lagi jarak katanya. Saking akrabnya karena dia sering berkomunikasi katanya. Dengan Yesus. Aduh. Ya, tapi bagaimanapun dia dipakai Tuhan juga melayani. Ya. Cuman bisa jadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia kira dia hebat. Dia kira dia akrab dengan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak kenal. Begitu juga dengan kita. Jangan saya ngatain orang. Jangan-jangan saya juga ya udah ngotbahin orang, mungkin jadi berkat bagi orang, belum tentu saya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak melayani Tuhan dengan sikap hormat, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, zaman sekarang memang yang diberikan bukan lagi kambing, domba, burung, bukan ya. Memberikan persembahan berupa uang, berupa pelayanan kepada Tuhan. Nah, menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita persembahkan kepada Tuhan, atau kita memberikan yang terburuk ya kepada Tuhan. Nah, itu menjadi pertanyaan dan perenungan yang mendalam bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh memberikan harta kita, memberikan waktu kita, memberikan talenta kita untuk membangun kerajaan Allah, untuk dipakai oleh Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang punya anak, kalau anaknya pintar, maka dibilang kamu nanti jadi insinyur ya, kamu nanti jadi dokter, kamu nanti jadi bisnismen. Tapi kalau ada anak yang bandel dibilangin nggak bisa. Di konseling sama guru bimbingan konseling nggak mempan.
bandel, bikin kasus terus, naik kelas pun karena dikatrol, ya, karena anugerah, bukan karena dia memang lulus ujian. Bandel kali ini, udahlah kau sekolah pendeta aja sana. Ya akhirnya jadi pendeta yang begitu juga lah. Ya, daripada nggak ada universitas yang terima, udah sana sekolah pendeta. Maka tanpa sadar kadang kita juga orang tua memberikan anak kepada Tuhan untuk jadi hamba Tuhan yang terburuk. Ya, kita pilih-pilih. Ini anak yang bandel inilah untuk Tuhan, biar Tuhan yang urus. Ya, kalau anak yang bagus, yang paling baik, yang paling pintar, yang paling rajin aja, ini jangan untuk hamba Tuhan. Jangan jadi hamba Tuhan. Ya, sikap kita kadang seperti itu, tanpa sadar. Itu sama dengan mempersembahkan yang terburuk bagi Tuhan. Kalau misalnya kita memberikan persembahan berupa uang kepada Tuhan, misalnya kita udah niat mau memberikan sekian, lalu di dompet kita ada satu uangnya lecek-lecek, yang satu uangnya bagus. Ya, kita kasih yang mana? Ya, sayang dompet saya nih harus yang bagus-bagus isinya, jangan yang jelek-jelek. Tuhan kan tidak melihat benda, Tuhan tidak melihat rupa, yang penting ikhlas katanya. Dia ikhlas ya, daripada ada uang jelek di dompetnya dikasih ke Tuhan. Ya, seperti itu aplikasinya. Nah, bagaimana dengan diri kita? Di ayat ke-13 dikatakan, kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya. Ya, jadi di sini kelihatan orang melayani Tuhan itu sebagai beban. Bukan beban Tuhan, aku terbeban melayani. Bukan. Maksudnya pelayanannya itu dianggap sebagai beban yang memberatkan. Susah ya melayani, capek-capekin. Ya, udah bantu pelayanan, nggak dikasih persembahan kasih lagi. Kasih persembahan lagi. Udah capek saya, udah harus beli baju baru misalnya untuk tampil. Malah tekor saya melayani Tuhan. Nah, kadang orang seperti itu. Menganggap pelayanan sebagai beban yang merugikan, yang melelahkan. Nah, itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, diri kita pribadi? Apakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Ya, apakah kita begitu kikir kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah bukan hanya memberkati kita dengan materi, dengan kesehatan, dengan jabatan, tetapi bahkan dia memberikan dirinya mati di kayu salib, penebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi bagaimana melunakkan hati Allah? Yaitu dengan taat kepada Tuhan, bukan bikin dosa lalu baik-baikin Tuhan supaya tidak dihukum, bukan itu caranya. Tetapi bertobat sungguh-sungguh, ya, bukan tobat lalu kumat, tobat lalu kumat, bukan seperti itu. Tetapi bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah, kejar kekudusan, jaga kekudusan, murnikan hati kita, murnikan pikiran kita, supaya segala hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan katakan, akulah Raja, ya, akulah Tuhan atas semesta alam. Maka kita harus taat, kita harus takut, kita harus hormat, kita harus takjub, takzim kepada Tuhan. Ya, jangan main-main dengan Tuhan. Tapi di sisi lain, dia juga Allah yang punya emosi. Dia Allah yang mengasihi kita. Tetapi kasihnya tidak recehan, tidak murahan. Kasihnya adalah kasih yang mengandung disiplin di dalamnya. Dia ingin agar kita sebagai anak-anaknya jangan menjadi anak-anak gampangan. Jangan jadi anak-anak cemen. Jangan jadi umat cengeng. Kita harus terus bertumbuh lebih dewasa, lebih dewasa. Kita siap diajar, kita siap ditegur oleh Tuhan. Demi apa? Demi supaya kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Supaya di dalam dan melalui hidup kita, orang melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kita. Dan kita menjadi berkat. Ya. Bagaimana kita menghargai Tuhan dengan memberikan yang terbaik dengan Tuhan. Kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita memperlakukan orang-orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita memperlakukan bawahan kita. Bagaimana kita memperlakukan customer kita. Dan orang-orang semua yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita memperlakukan asisten rumah tangga kita. Itu semua perlu kita renungkan. Apakah kita sudah mengasihi orang lain dengan yang seharusnya. Karena Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bahkan
Dia berkorban, memberikan nyawanya menjadi penebusan bagi keselamatan hidup kita. Karena itu, baik kita sebagai jemaat awam, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis, sebagai penatua, sebagai pendeta, kita koreksi diri masing-masing. Kita renungkan, apakah kita sudah menghormati Tuhan? Apakah kita sudah memberikan dengan cara yang berkenan? Apa yang diberikan harus berkenan, sikap hatinya juga berkenan, sikap pikiran kita, motivasi kita juga harus berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita, sehingga Tuhan bukan hanya disenangkan, tetapi juga berkenan, memberikan perkenanannya kepada kita, apa yang kita berikan, pelayanan kita, waktu kita, hidup kita, keluarga kita, studi kita, pekerjaan bisnis kita. Semua kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Seringkali kami dengan atau tanpa sadar mengecewakan Tuhan dengan memberikan yang tidak seharusnya, yang tidak sepantas, tidak sepatutnya kami persembahkan kepada Tuhan. Baik itu harta kami, baik itu waktu kami, baik itu hidup dan pengabdian kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami. Kiranya firman Tuhan yang melanda, menggugah, menggoncang nurani dan pikiran kami. Sehingga kami dengan serius memikirkan bagaimana kami hidup. Apakah kami sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau Tuhan justru muak kepada persembahan dan pelayanan kami? Murnikan hati kami Tuhan. Murnikan motivasi kami. Biarlah kami hidup dengan kerendahan hati, dengan ketundukan, ketaatan yang mutlak kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tolong ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu berjalan ini berulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dan mereka boleh mengingat akan segala kebaikan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga besar Bapak Rudi Hidayat yang sedang dalam kedukaan oleh karena ayahandanya tercinta telah kembali menghadap Tuhan. Kiranya keluarga besar boleh dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang masih dalam proses pemulihan, kesehatan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan bekerja melalui obat-obatan yang mereka makan, melalui istirahat mereka, melalui dukungan orang-orang sekitar. Kiranya menolong mereka agar segera pulih dan di waktu-waktu mendatang mereka juga kembali merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pergumulan dari setiap jemaat. Mungkin ada yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan atau mungkin membangun usaha kembali dari nol oleh karena terkena efek dari pandemi. Kiranya Tuhan yang menolong agar setiap pergumulan jemaat boleh menemukan solusi oleh karena Tuhan berkenan menolong, membantu, menguatkan mereka melalui segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat Tuhan juga yang dalam pernikahannya merindukan akan kehadiran buah hati. Kiranya Tuhan yang memperhatikan mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan bahkan sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan juga yang karuniakan buah hati di dalam kehidupan pernikahan mereka. Segala pergumulan kami Tuhan, usaha pekerjaan kami, studi kami, bagi yang sedang dalam proses berpacaran, bertunangan, bahkan yang hidup sudah menikah, kiranya Tuhan yang berkati anak-anak kami, berkati anak cucu-cucu kami, mantu-mantu kami, kiranya Tuhan yang berkati dan perhatikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan PAMA, ya sebagai mitra dari Gereja Reformasi Indonesia, Tuhan terus pakai yayasan ini menjadi alat Tuhan juga untuk menjangkau melalui media, menjangkau masyarakat di perkotaan supaya makin banyak orang yang diberkati melalui pelayanan Yayasan PAMA ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang menyampaikan hal-hal yang tidak terpikirkan, yang tidak terucapkan oleh kami. Dan kiranya Allah Tritunggal yang menjawab seturut dengan kerelaan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami berdoa, kami bersyukur.
Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, mengembalikan apa yang Tuhan telah beri kepada kita. Untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui live streaming, info persembahan ada di layar Anda. Dan ada kantong yang akan diedarkan, kantong hitam untuk operasional gereja, dan kantong merah untuk misi PAMA. Dan ayat pengantar persembahan dari Amsal 11 ayat 25a, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan yang terus boleh berlimpah atas hidup kami. Di tengah kondisi yang tidak baik akibat pandemi COVID-19, namun kami tetap mendapat anugerah untuk boleh tetap beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus lewat live streaming. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Juga kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Galen Marpau, yang terambil dari Maleakhi 1 ayat 9 sampai 14, di mana bangsa Israel mempersembahkan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan disetujui oleh para imam. Hal ini sekaligus mengingatkan setiap kami supaya kami takut akan Tuhan. Ketika kami mempersembahkan kepada Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik, bukan asal-asalan, namun penuh dengan ketakutan dan kegentaran. Sehingga di dalam menjalani hidup ini, kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, lewat setiap talenta, lewat setiap hal yang boleh Tuhan percayakan atas kami. Bapak yang baik, terima kasih untuk teguran ini. Biar di dalam menjalani hidup ini, kami terus takut akan Tuhan. Bapak yang baik, pada saat ini juga kami diberi kesempatan memberikan persembahan. Kami sungguh sadar bahwa semuanya bersumber daripada Engkau. Oleh karenanya Tuhan, ingatkan kami, supaya kami terus boleh mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap pengurus yang akan mengelolanya, supaya mereka boleh mengelolanya dengan baik dan takut akan Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali ke kehidupan kita, pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, dan pelayanan kita. Dan mari kita membaca petunjuk hidup baru bersama-sama dari Mazmur 102 ayat yang ketiga. 2, 3. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Amin. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itu semua karena sungguh sempurna penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jalannya tak terselami oleh hati kita. Heran dan besar kasih setia Tuhan. Itulah arti kehadiran Tuhan yang nyata di setiap hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap yang boleh pujian yang kami lantunkan, penyembahan kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, mengubahkan kami. Karena firman-Mu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik setiap umat Tuhan kepada jalan kebenaran. Karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami menyadari bahwa kami jauh daripada sempurna. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi umat Tuhan yang memberikan persembahan, baik berupa materi maupun berupa pelayanan, berupa waktu kami, berupa tenaga kami. Kiranya kami persembahkan yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan motivasi yang benar, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar tidak mudah, karena kami masih hidup di dalam tubuh yang fana, yang di dalamnya ada keinginan pribadi, ada nafsu pribadi, ada ambisi pribadi. Karena itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang bertahta di dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami untuk hidup lebih serupa dengan Kristus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita akan kembali kepada kehidupan keseharian kita. Kiranya kita sekalian menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sebelum kita beranjak dari tempat ini, arahkanlah hatimu kepadanya, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita semua kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus bagi setiap kita, kini dan sampai sepanjang segala masa. Amin. Haleluya. Silakan duduk, bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berada di tempat ini, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang beribadah secara live streaming. Kita bersyukur pada Tuhan atas pimpinan Tuhan bagi kita, sehingga ibadah kita pada Minggu Kudus hari ini boleh kita lakukan. Kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 23 Februari 2022, pukul 12.00 dengan tema Mengasihi Tanpa Pandang Muka, akan disampaikan oleh Pendeta Gelen Marpaung di Wisma Bersama. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 24 Februari 2022, pukul 11.00 dengan tema Relasi yang Sehat, akan disampaikan oleh Penatua Sugihono Subeno via Zoom. Bina Muda Dewasa dan Pasutri, Jumat 25 Februari 2022, pukul 19.00 dengan tema Toxic Family, akan disampaikan oleh Pendeta Gelen Marpaung via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 26 Februari 2022, pukul 5.30
akan dipimpin oleh Pendeta Julius Mokolomban via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 26 Februari 2022, pukul 16.00 dengan tema Tidak Jatuh di Lubang Yang Sama, akan disampaikan oleh Bapak David Huai via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu 27 Februari 2022, pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh Tim Guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum Minggu 27 Februari 2022, live pukul 10.00 dan relive pukul 16.00 dengan tema Tuhan Mengutuk dan Memberkati yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui. Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bersama dengan keluarga besar Bapak Rudi Hidayat juga, kita turut berduka cita, kiranya Tuhan menghibur, menguatkan, atas dipanggil Tuhan, orang tua terkasih, ayah terkasih. Dan biarlah kita semua dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sepanjang 1 minggu ke depan, terkhusus dalam menjalani kehidupan, di tengah-tengah atau di kondisi pandemik dan juga varian yang baru Omikron, tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang penting. Ya, ibadah kita hari ini selesai. Selamat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.